terbuka dan pada silang pada saat proses produksinya ya. Jadi dari sini dari 80% sampah makanan itu sampah makan, sebanyak 44% makanan yang masih layak untuk dimakan. Berarti dari sampah makanan yang ada di tong-tong sampah itu ada 44% yang masih layak dimakan. Artinya bahwa kita membuangnya itu belum basi, atau kita buangnya itu pada saat itu belum kadaluarsa. Jadi kita membuang makan sehingga kita jadi sampah. Nah, kami mulai kegiatan Indonesia untuk Ketahanan bagaimana kita memanfaatkan, meminimalkan sampah dan memanfaatkan sampah yang ada. Jadi kita bisa lihat bahwa cukup besar ya. 44% itu cukup banyak ya makanan yang contohnya misalnya teman-teman dari pelaku usaha biasanya kalau dalam pengiriman terjadi cacat fisik barangnya itu kan tidak dijual lagi. Dijual lagi disimpan, mungkin mereka tidak jual, kan tidak dijual berarti kan masuk di gudang dan menunggu pada expiry kadaluarsanya. Tadi itu sudah direktur kembali ke distributor kan, bisa di retail bahkan direktur. Nah 2 bulan ini kan masih cukup panjang karena mungkin SOP-nya teman-teman dari prinsip distributor seperti itu. Ini 2 bulan ini potensi. Artinya potensi kalau kita maksimalkan untuk di gudang dan dibiarkan terus dan akan disabat, akan dibuang, mungkin dimusnahkan. Nah berarti itu dari persoalan itu kami mencoba bagaimana bisa dimanfaatkan ya, makan bisa dimanfaatkan dengan mengurangi sampah makanan. Nah oleh karena itu kami mengundang para prinsipal, para pelaku usaha dan kegiatan ini bahwa itu mungkin kami berharap ada sosialisasi dan edukasi. Biasanya kalau kita makan itu tidak bisa makan banyak-banyak. Soalnya kemarin di situ mengambil DP sayur, lama-lama tidak manfaatkan. Padahal ini bisa dimakan. Kita mungkin terlalu banyak makannya, ambilnya akhirnya kan terbuang, akhirnya jadi sampah. Nah itu bagaimana kita dan teman-teman di pihak restoran bisa kita mungkin asosiasikan bagaimana untuk tidak terjadi pemborosan atau terjadi peningkatan sampah. Lanjut. Makanan secukupnya itu berarti kita mengurangi kehilangan tadi food waste tadi. Yang kedua, ya tadi yang barang-barang yang masih bisa kita manfaatkan itu berarti kan kita bisa donasikan. Banyak masyarakat di mana-mana banyak orang miskin, anak-anak yang kurang gizi. Nah itu kalau kita bisa manfaatkan, itu tadi misalnya ada susu sudah berekspor kita kumpulkan, kita donasikan kepada mereka, itu kan bisa bermanfaat bagi masyarakat kita. Jadi nanti di situ ada nama mendonasikan. Dan mungkin yang fokus sama tadi memanfaatkan sebagai pangan, tapi tidak untuk memanfaatkan untuk pakan hewan. Nanti mungkin yang sampah-sampah yang tadi sayur-sayuran sudah busuk, itu kan bisa diolah jadi pakan ternak. Misalnya contoh ada yang sudah terlewat kadaluarsa ya, biasanya itu kalau mie itu bisa kalau sudah lewat kadaluarsa, sudah masuk kadaluarsa tidak boleh bikin apa-apa, bikin makanan ternak ya, pemanfaatan makan ternak. Dan juga untuk bisa dimanfaatkan industri kompos dan terakhir dan dibuat di tempat pembuangan akhir. Ini proses daripada bagaimana makanan itu sampai di TPA. Mudah-mudahan kita dengan kegiatan ini kita bisa menyelamatkannya. Jadi masuk posisi pada mencegah terjadinya food waste dan bisa mendonasikan untuk pangan berlebih namanya. Lanjut. Nah untuk itu bagaimana pemerintah mengupayakan? Nah, kami dari pemerintah bagaimana caranya untuk dapat menyelamatkan ini. Dan pertama adalah membuat regulasi dan insentif bagi mengurangi pemborosan pangan ya. Mungkin yang kami bisa masukkan regulasi ya. Kemarin kami sudah membuat regulasi, membuat surat edaran Pak Gubernur ya kepada seluruh stakeholder yang ada untuk bagaimana bisa di mana-mana bahwa suatu sisi banyak sampah makanan, di suatu sisi banyak orang kelaparan. Kan ironis ya. Nah, terbit dari situ kami sebagai dinas ketahanan bagaimana menjaga tahan pangan, mencari potensi-potensi di mana yang kami bisa korek tanpa mengeluarkan uang, tanpa memakan biaya, tapi bisa memanfaatkan dan orang lain bisa memanfaatkannya. Dan dari detail melatar belakang dari itu bahwa kami melaksanakan kegiatan bagaimana selamatkan pangan untuk Provinsi Gorontalo. Yang Stop boros pangan ala Kepala Badan Pangan Nasional.
kita harus mereduce food waste atau mulai dari food loss and waste. Nah, untuk food waste sendiri, apa yang kita makan hari ini ya seharusnya bisa kita habiskan. Kalau bahasa Islamnya itu jangan sampai mubazir. Dari kita kecil dulu kita memang tidak boleh menyisakan makanan. Karena di Indonesia atau di dunia kurang lebih sekitar 30% ya, itu kita kehilangan makanan dari food loss and food waste. Demikian anjuran dari kita, semoga kita semua bisa membantu mereduce food waste yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Menurut Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, kita tidak